kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Izin Bapak, kami juga menyampaikan langsung undangan. Kami 4 hari yang lalu turun di Lok Semawe untuk bertemu langsung dengan Abu Mudi, tapi Abu Mudi saat ini sedang berobat ke Malaysia, menyampaikan salam langsung untuk Bapak. Kemudian kami juga menyampaikan langsung dengan Ayah Sub, Ketua Umum Himpunan Ulama Dayak Aceh, tapi mohon maaf dan juga disampaikan beliau yang sebelumnya adalah memberikan sambutan, tetapi 2 hari yang lalu putra beliau itu kecelakaan dan meninggal dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sama-sama kita cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY. Terima kasih Bapak yang telah berkenan kembali datang secara langsung ke bumi Serambi Mekah untuk menyapa, bersilaturahim, berdialog dengan para alim ulama, tokoh masyarakat, dan juga warga Aceh. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo, terima kasih juga telah berkenan hadir memenuhi undangan di acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semua. Sekaligus Bapak bisa mendengarkan langsung harapan dari masyarakat Aceh yang tentu tadi diwakili oleh para alim ulama, untuk Aceh yang semakin aman, damai, makmur, sejahtera, dan tentram untuk kita semuanya. Doa dari para alim ulama tadi tentunya kita syukuri sebagai bentuk semangat yang luar biasa. Semoga Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Saya bersama keluarga besar Partai Demokrat tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal sekaligus juga pimpinan Komisi 1 DPR RI, salah satu putra terbaik Aceh, Bung Teguh Rifki Harsha, juga ada Bung Muslim, Ketua DPD yang juga anggota DPR RI, beserta para sahabat yang lain, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para alim ulama, para abu, walid, abon, abi, tengku, para tokoh yang luar biasa selama ini telah mengawal perdamaian di Aceh dan juga mengisi pembangunan di bumi Serambi Mekah yang kita muliakan ini. 23 ketika itu Aceh masih membara, konflik masih berlangsung, puluhan tahun tumpah darah dan air mata di bumi ini, dan tidak ada pilihan ketika itu karena memang harus menjalankan tugas negara. Walaupun hanya kurang lebih 1 tahun, tapi karena berada di lapangan, di hutan dan di gunung, bertemu dengan masyarakat, bisa merasakan, bukan hanya menyaksikan, tapi bisa merasakan duka nistapa masyarakat Aceh yang terjepit di antara dua pihak yang bertikai, serba takut, serba bingung, serba khawatir keselamatan diri dan keluarganya, juga tentunya nasib dan masa depannya. Ekonomi tidak tumbuh, rakyat hidupnya sulit karena situasinya tidak menentu dan semua sekali lagi hidup dalam serba ketakutan. Oleh karenanya, ketika itu tentu
sama-sama kami, termasuk pasti Pak Muzakir Manaf dan teman-teman yang berjuang ketika itu, berdoa karena Allah kita sama, Tuhan kita sama, agama kita sama. Kita berdoa memohon ke Yang Maha Kuasa semoga konflik segera berakhir, perdamaian segera hadir di negeri dan bumi serambi Mekah ini. Dan waktu berlalu, ternyata Allah memiliki skenario yang luar biasa. 26 Desember 2004, sebuah tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah kita, tsunami yang maha dahsyat melanda Aceh. Ratusan ribu saudara-saudara kita menjadi syuhada. Kemarin Pak SBY dan kami mendampingi beliau untuk berdoa di salah satu pemakaman massal Siron, di mana lebih dari 40.000 syuhada korban tsunami dikuburkan di sana. Ini sesuatu yang menghentakkan bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Tetapi tentunya di balik duka yang luar biasa itu, Allah telah mempersiapkan hikmah yang juga mulia. Dan alhamdulillah, sambil Presiden SBY ketika itu bersama jajaran pemerintahan, termasuk jajaran TNI, Polri, masyarakat Aceh, semua meletakkan kepentingan menyelamatkan manusia di atas segalanya. Senjata diletakkan dan kita panggul korban bencana. Dan akhirnya ikhtiar dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirlah perdamaian Aceh pada tahun 2005 hingga saat ini, dan insya Allah selamanya untuk ada di Aceh. Kita syukuri, kita peringati, kita rayakan, karena sesungguhnya tanpa perdamaian tidak mungkin ada kesejahteraan. Dan inilah yang tentunya menjadi semangat generasi hari ini untuk menjaga apa yang telah diperjuangkan dan dipertaruhkan para pendahulu kita, termasuk apa yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh Bapak SBY. Oleh karena itu baik sekali, bahagia sekali ketika hari ini tepat 19 tahun 26 Desember 2023 kita memperingati tsunami Aceh. Hadir pula Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, calon Presiden Republik Indonesia. Semoga Bapak bisa mendengarkan dan merasakan langsung apa yang diharapkan dan diidam-idamkan oleh masyarakat Aceh. Bukan hanya para alim ulama, tapi juga masyarakat luas, termasuk kaum perempuan, ibu-ibu, generasi muda yang ingin Aceh semakin sejahtera, Aceh semakin damai, dan Aceh semakin tentram untuk semua. Pasca tsunami dilakukan tanggap bencana, kemudian tahap-tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi, infrastruktur maupun kejiwaan, karena sulit untuk menyembuhkan rasa sakit dan kehilangan sedih yang berlebih-lebihan dari ratusan ribu masyarakat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, dapat berkumpul di ruangan yang baik ini untuk suatu acara yang mulia, yaitu silaturahmi dan doa bersama dalam rangka memperingati 19 tahun bencana tsunami di Aceh dan perdamaian di bumi Aceh yang telah dihasilkan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, tokoh
Muda Nasional, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, didampingi Wakil Ketua Komisi 1 DPR, yang juga putra daerah Aceh, Tuku Rifki Harsyah, yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Bapak Zulfadli, para ulama Abu Walid Abon Abi Tengku dari 23 kabupaten kota se-Aceh yang saya hormati dan saya banggakan. Di antaranya Abu Ishak Lamkawi, Abah Haji Asnawi, Abu Haji Muhammad Ismi, Abu Madinah, Abu Daud Hasbi, dan Walidi Abu Mustafa Sarong, serta para ulama yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perwakilan Tuhafiyut, Dewan Penasihat Lembaga Wali Nangro, Tunku Baihaki, kemudian rekan saya, Saudara Mualim Muzakir Manaf yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Komisi Peralihan Aceh yang saya hormati. Hadir tokoh-tokoh akademisi, Rektor Universitas Syah Kuala, Bapak Profesor Dr. Marwan yang saya hormati, Rektor Universitas UIN Aranie Miri, Bapak Profesor Dr. Mujibur Rahman yang saya hormati, seluruh ulama dan tokoh Aceh yang saya muliakan, pimpinan partai politik yang hadir di sini, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya berterima kasih atas undangan ini, suatu kehormatan bagi saya hadir di sini. Saya pun mempunyai hubungan emosional dengan rakyat Aceh. Orang tua saya, Profesor Sumitro Djoyohadikusumo, itu dari awal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Aceh. Beliau ikut merintis pendirian Fakultas Ekonomi Syah Kuala. Beliau sempat jadi dosen terbang dan beliau sangat bangga selalu cerita kepada kami bahwa beliau terbang ke Aceh memberi kuliah dan sebagainya. Dan sesudah itu pun orang tua saya juga berjuang bersama tokoh-tokoh Aceh dan rakyat Aceh dalam masa-masa yang sulit tahun 50-an, di mana Indonesia mengalami pergolakan karena masalah ideologi. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu pun hubungan emosional saya tidak berhenti, karena saya juga terus-menerus berhubungan baik, yang puncaknya adalah bahwa saya bisa bersatu dengan tokoh-tokoh dari Partai Aceh. Ini saya kira suatu kejadian yang langka di sejarah dunia. Saya mantan Panglima di TNI, Panglima Kostrad, Komandan Jenderal Kopassus. Pak Muzakir Manaf, mantan Panglima Pasukan Aceh. Kok kita bisa bersatu? Ini yang di luar pemikiran banyak orang. Kalau dibuka sejarah dunia ini susah, Pak SBY, mungkin langka. Saya pun tidak mengerti kok bisa terjadi begitu. Pertemuan saya pertama dengan Pak Muzakir Manaf sungguh lucu, karena dua tokoh yang pernah berseberangan, waktu ketemu tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita. Beliau tidak keluar kata-kata, saya tidak keluar kata-kata. Apa yang terjadi? Kita saling merangkul. Itu yang kejadian, saudara-saudara sekalian. Jadi ini yang membuat saya selalu emosional kalau saya datang ke Aceh ini. Yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu, di sini mungkin salah satu yang
saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini, luar biasa. Dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah. Saya belum ke Aceh. Kenapa? Saudara-saudara harus tahu, ya sekarang Mas AHY baru tahu, Pak SBY ya, Mas AHY tahu menjadi pimpinan partai politik di Indonesia sungguh sangat berat. Apalagi kalau tidak dalam posisi berkuasa. Ya. Biayanya luar biasa, benar nggak Mas AHY? Ya. Jadi apalagi kalah. Kalau sudah kalah ya kalah segala-galanya, ya kan? Alias kalau bahasa orang Jakarta, bokek. Jadi kita, karena siapa yang mendukung pihak yang kalah dan sebagainya. Tetapi selalu dalam hati saya sama dengan Pak SBY, saya berpikir bagaimana saya bisa balas budi rakyat Aceh. Itu pemikiran saya. Jadi waktu saya Menteri Pertahanan, saya sudah merencanakan, dan saya setiap kali di Jakarta berurusan dengan tokoh-tokoh Aceh, saya berusaha di DPR bagaimana bisa membantu rakyat Aceh, masalah tanah dan sebagainya. Dan sebetulnya saya sudah menyiapkan anggaran, saya sudah merencanakan untuk membangun sebuah politeknik unggulan di Aceh. Jadi tadinya saya ingin groundbreakingnya sekarang ini, tapi memang masih memerlukan proses. Tapi itulah, sebagai seorang pimpinan, yaitu merasa dalam posisi pemimpin, kita merasa kalau datang tanpa membawa suatu ucapan nyata sebagai balas budi, rasanya malu. Jadi saya minta maaf, saya ingin datang dengan memberi sesuatu sebagai ungkapan balas budi saya kepada rakyat Aceh. Itu yang ingin saya lakukan. Tetapi alhamdulillah hari ini saya diundang Pak SBY, saya bisa hadir di sini ikut serta untuk memperingati acara yang begini penting. Kita bersyukur Aceh dalam keadaan damai dan telah bangkit dari tragedi tsunami yang luar biasa. Dan di situ kita melihat kepemimpinan luar biasa dari Pak SBY. Waktu itu beliau kalau tidak salah baru menjabat presiden, saya kira belum sampai 1 tahun Pak. 2 bulan Pak. 2 bulan sudah dihadapi dengan krisis yang luar biasa. Tadi bukan krisis Indonesia, krisis dunia. Tapi alhamdulillah beliau bisa mengatasi. Aceh yang pertama mengumpulkan uang emas kekayaan rakyatnya untuk membeli pesawat pertama milik Republik Indonesia. Ini semua menunjukkan Aceh adalah aset yang kita sangat perlukan dalam keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Nusantara. Jadi saya kira saya tidak akan lebih lama bicara. Saya hanya ucapkan terima kasih kepada Presiden SBY mengundang saya, mengajak saya, dan juga terima kasih kepada ulama-ulama perwakilan yang tadi mendoakan saya. Saya berjanji tidak akan lupa rakyat Aceh, tidak akan lupa perjuangan rakyat Aceh. Ini kehormatan bagi kita. Tidak boleh kita sekali-sekali lupa jasa, perjuangan, sumbangan siapapun, apalagi perjuangan dan sumbangan yang begitu besar untuk kita bersama. Saya ucapkan selamat kepada semua tokoh-tokoh Aceh, dan hal-hal yang masih merupakan kekurangan, hal-hal yang masih harus kita lengkapi dan kita kejar dan kita penuhi dalam semua perjanjian yang sudah
dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia, insya Allah pemerintah yang akan datang akan berjuang keras untuk memenuhinya. Terima kasih. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Hanya saya ingin sampaikan bahwa hati saya penuh dengan cinta dan hormat kepada rakyat dan perjuangan Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami muliakan, bertepatan dengan hari ini 19 tahun mengenang musibah tsunami di Aceh. Mari sama-sama kita simak bersama